Jadi suaminya tuh pejabat, tapi dia nggak dapat apa-apa sama sekali. Oh, Dia iya. punya 4 rumah, dia punya 3 mobil, dia Hmm, punya 1 villa, iya. dan semuanya dinyatakan bukan merupakan harta bersama. Dari Jadi, Oma Kurasi Jalan Selamat, nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Clickers. Apa kabar hari ini? Kembali lagi kami, rombongan dari Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, hadir nih di Klik FM untuk membahas satu masalah hukum yang siapa tahu gitu ya, selama ini menjadi pertanyaan Clickers, tapi bingung nanyanya kemana gitu. Khusus hari ini kita akan membahas tentang hal yang sering kita lihat sehari-hari, baik di lingkungan teman atau juga sering di lingkungan public figure gitu sering terjadi, yaitu kita bicara tentang perlindungan perempuan pasca perceraian dan korban KDRT. Dan untuk hari ini saya ditemani oleh seorang dosen pidana yang baik sekali, terkenal di mahasiswa, sabar dan baik. Beliau ini adalah Bapak Dr. Tanujaya, sarjana hukum, CNU, ada nih calon notarisnya juga, ada magister hukum, magister kenotariatan, Masya Allah. Selamat siang, Pak Tanu. selamat siang Ibu Sudah yang siap? baik hati. Sudah siap ya untuk ditanya-tanya sama Clickers ya, karena ini masalah Iya, yang umum banget. iya, Jadi saya punya cerita nih. Dulu iya, itu saya pernah tahu seseorang begitu iya. ya. Dia bilang ke saya, jadi dia minta dibantu untuk banding karena di tingkat pertama dia kalah semuanya. Oh iya. Jadi suaminya tuh pejabat, tapi dia nggak dapat apa-apa sama sekali. Oh Dia iya. punya 4 rumah, dia punya 3 mobil, dia Hmm, punya 1 villa, iya, dan semuanya dinyatakan bukan merupakan harta bersama, iya. gitu. Sampai akhirnya, dan dia korban KDRT. Dia korban Iya, iya, KDRT iya. yang pokoknya udah babak belur lah gitu Iya. ya. Akhirnya ketika dia nggak dapat apa-apa, dia bingung. Itu semua surat sudah saya berikan, semua bukti-bukti sudah saya berikan. Tapi kenapa tidak ada satupun, bahkan mobil yang biasa dia pakai pun tidak dinyatakan harta bersama, Pak. Iya. Hanya karena namanya digunakan, jadi suaminya tuh menggunakan nama orang tuanya, nama ini, Iya. nama itu begitu. Padahal yang beli adalah mereka begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini kan banyak ya, belum lagi kita bicara tentang hak asuh dan lain sebagainya. Sekarang secara general saja, sebenarnya hak dari perempuan setelah dia bercerai itu apa saja sih? Oh iya. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan, saya mau menyapa dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan mulai. Ya begini kalau dosen ya. Kalau dosen tuh kalau kena mic, kalau saya langsung banci ngomong, kalau dosen enggak. Saya sungkan karena memuja beliau. Saya ini sungkan kan memuja kebaikan beliau seperti itu ya. Silakan Pak Tano. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, kalau masalah-masalah berkaitan dengan hak ya, hak dan kewajiban perempuan ya. Sebetulnya hak dan kewajiban ini tidak hanya di perempuan, tapi laki-laki juga. Iya, betul. Ya, laki-laki juga. Cuman karena perempuan ini dianggap adalah makhluk yang lemah, betul, maka harus dilindungi seperti itu. Tetapi bagaimana kalau dia seorang karateka? Perempuan yang laki-laki, makanya yang laki-laki lemah, bisa terjadi. Dan memang ada di televisi juga itu ya, berita-berita bahwa ternyata yang laki-laki di KDRT juga. Betul. Ada, cuma itu, umumnya perempuan. Itu secara fisik ya, kadang-kadang secara mental juga banyak kita mengenal alpha woman istilahnya. Iya, gitu kan? Iya alpha woman. Kuat, terus kemudian seperti nggak butuh laki-laki. Iya. Harga diri laki-laki terluka. Iya. Oke lah, tapi cuma 1 dibanding 10.000. Betul. Nah, seperti itu. Jadi begini, sekarang saya bicara hak perempuan aja. Hak dari perempuan, kalau kita lihat ada 2 macam. Dari Undang-Undang Penghapusan tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan juga Undang-Undang Perkawinan. Nah, Undang-Undang Perkawinan ini juga
Undang-Undang 174 juga kompilasi hukum Islam. Betul. Nah, itu semua harus diperhatikan juga. Nah, karena dia mempunyai hak, maka si istri ini harus perlu dilindungi. Perlu dilindungi untuk nafkahnya. Lalu tidak juga mengenai kekerasan tidak boleh dilakukan. Betul. Dan kekerasan itu baik mengenai fisik, psikis maupun fisik serta penelantaran. Oh, penelantaran termasuk ya? Iya, penelantaran. Dan penelantaran di dalam hukum yang baru otomatis berkaitan dengan nafkah. Nafkah, kesehatan, dan sebagainya. Jadi memang berat. Menurut penelitian, ada dikatakan bahwa laki-laki 90% hidupnya itu untuk mempertahankan hidup. Aduh, jadi betapa beratnya menjadi seorang laki-laki. Saya berpikir, wah kalau gitu saya bisa harusnya jadi perempuan dong. Buat apa jadi laki-laki ya? Guys, Pak Rian, ini kita salah. Harusnya narsumnya perempuan. Jadi kita agak membela laki-laki kan? Tidak lah. Saya objektif, serius saja. Nggak bercanda. Iya, bercanda ya. Oke. Berikutnya. Ya, jadi kekerasan ini yang paling sering terjadi, ya. Bahkan penelantaran. Kalau penelantaran, kita tidak bisa lepas dari undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terkait juga Undang-Undang 1 tahun 74. Karena pasal 45 mengatakan pada saat dia masih berumah tangga, satu rumah, maupun nanti setelah cerai, dia harus memberi nafkah. Dia harus memberi nafkah. Nah, kita kembali lagi setelah Undang-Undang 174, kita kaitkan dengan KDRT. Sebetulnya KDRT itu sudah berat hukumannya. Di dalam pasal 44, pasal 44 itu dikatakan kalau yang KDRT fisik yang ringan itu berkisar ancaman hukumannya 15 tahun. Ya. Setelah itu yang berkaitan dengan psikis itu sampai 30. Wow. Ya. Jadi maaf, kekerasan yang biasa itu 15, saya terangkan dulu ya. Yang menimbulkan luka berat itu 30 tahun. Iya, 30. Yang meninggal 45. Wow. Pasal 44 itu. Jadi sebenarnya untuk korban KDRT sebenarnya kita tuh sudah dilindungi oleh negara sebenarnya. Betul. Sebaik-baik perlindungan. Hanya masalahnya adalah seringkali pasangan yang abusive itu membuat kita tidak bisa berpikir jernih gitu. Perempuan tidak berpikir jernih sehingga nggak tahu harus ngapain. Nah, ini yang permasalahan di sana. Pada saat dia dipukul, ya sudahlah, nanti suatu saat siapa tahu nanti bisa baikan lagi. Nah, padahal kadang-kadang kalau itu sudah psikologis, itu masalah. Karena apa? Itu sudah namanya watak itu sudah tertanam. Benar. Kalau tidak mukul tidak enak ya. Ya syukurlah saya belum pernah memukul. Oh jangan. Jangan deh Pak ya. Nggak boleh Bu ya. Nanti kami yang laporkan. Jangan dong Bu. Oke. Terus satu lagi. Lalu Bu, saya berkaitan juga nanti mengenai harta gonogini. Itu halnya juga. Betul. Gimana itu? Kalau harta gonogini otomatis kan setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Kalau harta gonogini memang tidak ada kaitannya dengan KDRT itu. Karena itu harta gonogini. Harta bersama. Terkecuali pada saat melaporkan terjadi perundingan. Negosiasi. Restoratif justice. Nah, kalau mereka sepakat dan tidak merasa tertekan, bolehlah nanti dibuatkan akta notaris terlebih dahulu bisa. Dia diperjanjikan, setelah itu langsung mengajukan gugatan. Nah, itu hak juga hak nafkah. Nah, nafkah ini juga menjadi suatu hak. Artinya apa? Artinya nanti sebelum cerai dia kan dinafkahi. Kebanyakan setelah cerai dia tidak mau memberi nafkah. Sering terjadi seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana? Tentang penentuan nafkah dulu lah. Nah, nafkah. Okay. Nafkah untuk anak ya. Bukan ini penting sekali. Ya. Karena nafkah itu berkaitan dengan kehidupan dia maupun dalam kesehatan, ya macam-macam lah ya. Iya. Kata orang-orang entah benar enggak ya, kalau uang itu kan vitaminnya hidup katanya. Apa benar demikian? Saya rasa salah ya, banyak ya. Iya. Uang itu bukan semuanya. Iya. Tapi semuanya nggak ada artinya. Oke. Jadi mungkin mohon maaf ya, saya suka kelakar ya, supaya kita tidak saya tidak dimanapun, saya di kelas juga seperti itu. Ya. Terus gimana? Nah,
kalau penentuan nafkah itu. Nah, penentuan nafkah ini memang tidak diatur sedemikian rupa yang pas. Tidak diatur secara spesifik tidak mungkin. Karena mohon maaf, kita kadang-kadang UMK juga belum tentu semua mengikuti ya. Betul. Jadi sesuai dengan tingkatan itu tergantung kebutuhannya. Kebutuhan kan macam-macam ya. Supercar juga kebutuhan bagi orang kaya. Kebutuhan dan kemampuan. Jadi kalau bisa kebutuhan jalan sendiri, kebutuhan bisa jalan sendiri, tapi nggak bisa kebutuhan jalan sendiri tanpa dibarengi kemampuan, begitu kan? Iya, seperti itu. Nah, oleh karena itu pada saat nanti setelah putusan KDRT itu harus dilampirkan oleh penggugat, taruhlah penggugat itu sang istri. Dia harus melampirkan taruhlah gaji dari suaminya, atau paling tidak memberikan data apapun yang berkaitan dengan gaji suaminya. Misalnya minta sama perusahaan suaminya. Ini yang Bapak maksud KDRT-nya atau cerainya? KDRT kan ini berkaitan dengan nafkah, ya sebagai bukti. Ya, karena ini kaitan dengan nafkah. Dan kita sekarang ini menarik juga judulnya, yaitu perlindungan perempuan setelah KDRT, bukan membahas KDRT aja. Kalau membahas KDRT-nya saja, kita cukup buka undang-undang. Mungkin pemirsa nggak usah tanya sama kita, nggak usah dengerin. Pandai membaca kan bisa sudah. Betul. Jadi kaitannya KDRT ini setelah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka untuk nafkah dan asuh anak itu dimasukkan di dalam gugatan. Oh, baik. Ya, dimasukkan di dalam gugatan sehingga nantinya pengadilan memutuskan. Ya, menurut pendapat saya pasti hakim berkeyakinan untuk memutuskan. Karena apa? Karena ini berawal dari KDRT, bukan perselisihan biasa. Perselisihan biasa, sering cekcok itu bisa menjadi suatu alasan untuk perselisihan tidak bisa diselesaikan. Ya. Tapi kalau ini lebih sudah. Ini sudah lebih. Jadi pasti sudah sulit ya. Sudah sulit sehingga biasanya diceraikan seperti itu. Tapi namanya hakim tetap harus punya kewajiban untuk mendamaikan. Seperti itu. Nah, nafkah, setelah itu nafkah, penggugat dalam hal ini pasti perempuan yang mengajukan karena dia yang di KDRT, taruhlah seperti itu ya. Itu dia bisa mengajukan gugatan itu dengan melampirkan bukti-bukti yang ada, gajinya berapa. Atau kalau tidak bisa membuktikan dengan hal tersebut, surat-surat, bisa diajukan temannya suaminya. Atau suaminya pernah ngomong sama siapa mengenai gajinya berapa. Nah, disitulah hakim nanti akan menilai dengan objektif. Artinya apa? Oh, berapa yang harus diberikan kepada sang istri untuk membiayai anaknya. Dan berapa untuk dia hidup juga. Nah, ini berat juga. Nah, sekarang bagaimana pada saat putusan yang jadi masalah ini, Bu? Eksekusinya bagaimana? Iya, betul. Ini yang sulit. Betul. Ini sering yang orang bertanya kepada saya. Nah, setelah diputus, kamu harus kasih 2 juta setiap bulan. Kasih sebulan. Bulan kedua 1 juta susah gitu. Kadang-kadang berantem di blok. Iya, seperti itu. Nah, akhirnya apa? Secara hukum perdata, dia harus mengajukan gugatan lagi. Nah, ini kan repot. Nggak kerja nanti dia. Iya, nah, tapi saya ada tips. Tapi tips ini saya rasa belum ada dijalankan. Walaupun saya belum penelitian empiris ya. Sekarang begini, kalau istri ada mantan istri. Kalau anak, adakah mantan anak? Nggak ada ya, karena darah itu sudah menetes di dalam dirinya ya. Otomatis boleh tidak dikatakan dia adalah masih rumah tangga. Jadi rumah tangga itu bukan dari katakan rumah dan tangga, baru rumah tangga. Tapi rumah tangga itu berkaitan dengan kasih sayang, pelindungan kesehatan, nafkah, lalu dia harus diperhatikan lain-lain, kerohaniannya apa macam-macam. Nah, itu masih masuk dalam unsur rumah tangga antara anak dengan bapak yang cerai dengan ibunya. Saya melihat unsur daripada rumah tangga itu masih melekat walaupun sudah cerai antara bapak dengan anak. Iya, anak. Iya kan? Ya, jadi rumah tangga ini masih ada. Ya, masih ada sehingga kewajibannya dia untuk menjaga anaknya itu harus ada.
Oleh karena itu nafkahnya harus tetap ada. Kalau menurut saya. Maka kalau menurut saya dicobalah. Siapa tahu ada kejadian itu dilaporkan. Iya, KDRT. Oh, maksudnya Pak Tanu itu adalah lapor sebagai lapor penelantaran gitu. Masih masuk dalam undang-undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Walaupun mereka sudah bercerai gitu. Karena rumah tangga bukan hanya suami dan istri, tapi juga bapak dan anak gitu. Oh, 3 tahun Bu, lumayan. Masih 3 tahun lumayan. Buat ini maksimal, ya. Buat apa ini nego. Nego untuk posisi tawar ya. Oke. Lainnya. Ya. Jadi saya rasa kalau ini yang penting tips-tips saya yang berikan. Jadi waktu dilaporkan ada restoratif justice, disitulah dibicarakan. Pada saat restoratif justice. Bagaimana? Apakah kamu mau lanjutkan memberi nafkah atau mau melanjutkan proses perkara? Itu kan pilihan. Iya. Jadi ketika kita di restoratif justice sebagai korban KDRT, di saat itulah kita harus sudah berpikir tentang perpisahan dan apa saja yang harus disepakati, begitu ya. Oh iya, itu sedikit tips. Sedikit itu kalau anak sekarang bilangnya se-fruit tips gitu katanya, sebuah tips katanya. Ya mudah-mudahan berguna lah. Iya ya. Terus kemudian kalau kita bicara hak asuh nih, hak asuh itu gimana aturannya sih Pak? Hak asuh memang tidak ada aturan di dalam undang-undang ya. Dalam undang-undang tidak pernah diatur, tetapi sepertinya sudah menjadi suatu kebiasaan. Patokannya umur 12. Patokannya umur 12. Ya. Artinya kalau di atas 12 tahun, dia boleh memilih. Dibawa ke pengadilan untuk memilih bapak atau ikut ibunya. Di atas 12 tahun. Tapi kalau di bawah 12, itu pasti diserahkan ke ibunya. Karena dia masih kecil ya. Kecuali kalau ibunya di bawah pengampuan. Mendadak stres, setelah itu ada masalah atau berpenyakit. Atau tidak punya keuangan, boros. Salah satunya adalah boros. Nah itu sebetulnya harus ditentukan oleh pengadilan dan psikolog ya atau dokter yang terkait. Karena di bawah pengampuan juga harus pakai penetapan pengadilan. Betul. Cuman nanti berdasarkan keyakinan hakim, maka walaupun tidak ada penetapan, hakim berhak untuk menilai. Menilai mampu apa tidak. Jangan sampai anaknya nanti jadi tidak karu-karuan. Iya, betul. Iya, jadi ini perlu karena ini anak bangsa ya, siapapun anak bangsa. Betul, saya suka kata-kata itu anak negara. Anak negara, saya senang kata-kata anak negara. Iya benar, dalam bayangan saya setiap anak Indonesia itu adalah anak negara. Kenapa? Betul. Karena dalam Undang-Undang Pelindungan Anak, Clickers, siapapun yang berada di sekitar anak yang menjadi korban kekerasan orang tuanya, itu diberi kewajiban untuk melaporkan. Atau setidaknya diberi tanggung jawab untuk melindungi anak itu gitu. Sehingga saya percaya anak itu adalah anak negara, siapapun orang tuanya, anak itu adalah anak negara. Betul. Jadi nggak ada lagi Clickers alasan kita lihat anak jadi korban KDRT gitu ya. Tapi kemudian bapaknya bilang jangan ikut-ikut, ini masalah saya, nggak ada gitu ya. Setiap anak Indonesia itu adalah anak negara, dilindungi oleh negara. Oke. Mari kita lanjutkan tentang anak nih. Perjalanan waktu kita lihat nih beberapa public figure gitu ya. Karena kalau kanan kiri saya sepertinya alhamdulillahnya sejauh ini saya nggak pernah lihat gitu. Tapi kalau public figure kita lihat kadang-kadang anak tuh dipisahkan dari ibunya, kemudian ibunya sampai susah mengakses. Saya nggak kebayang ya karena ibu itu anak lahir, anak masih di dalam kandungan kita sudah menghujaninya dengan kasih sayang. Dia tahu apa yang kita rasakan, kita tahu apa yang dia lakukan dalam perut, tiba-tiba dipisahkan begitu. Itu gimana Pak? Kalau ada anak dipisahkan dari ibunya. Nah, seperti itu saya rasa dia melanggar peraturan. Kenapa? Karena di dalam peraturan undang-undang juga mengatakan dia tetap memiliki hak untuk bertemu dengan orang tuanya. Bahkan putusan pengadilan kadang-kadang mengatakan demikian, ya kan? Ya, walaupun hak asuh, sebetulnya apa kata-kata hak asuh? Kita harus paham. Hak asuh itu hanya untuk mengasuh. Tapi bukan untuk memisahkan dengan orang tuanya. Nah, ini harus kita memang kalau kita bicara hukum selalu berbicara kata-kata. Filosofi apa yang terkandung di dalam undang-undang tersebut dari pembuat undang-undang. Nah, seperti itu. Karena apa?
kalau anak-anak tidak sampai ketemu orang tuanya, nantinya dia bisa menjadi image yang jelek. Apalagi anak perempuan ya, tidak pernah ketemu sama ayahnya. Wah, nanti laki-laki itu semua begitu. Benar. Nah, itu kan permasalahan yang terjadi. Jadi itu tidak boleh. Itu bisa dilakukan gugatan. Oh, gugatan bisa. Kalau ada orang tua dipisahkan dari anaknya bisa mengajukan gugatan. Iya, kemana gugatannya? Ke pengadilan. Oh, ke pengadilan. Ke agama negeri tidak masalah. Oh, agama negeri nggak apa-apa. Bisa, Terus nanti yang kita lampirkan adalah hasil putusan, gitu ya? Iya, hasil putusan. Dan fakta. Iya, fakta. Bahwa kita, ya maksudnya bahwa ibu atau bapaknya susah bertemu dengan anaknya. Oh, bisa ya? Bisa. Tapi untuk membuktikan kan perlu saksi. Jadi mungkin kalau pertama ditolak, yang kedua bawa saksi. Nanti saksinya enggak tahu ini joknya aja di belakang pohon ya enggak apa-apa, yang penting atau bahasanya seperti itu. Sembunyi ya. Iya. Atau pakai video atau apa sekarang udah banyak begitu ya. Ininya memang gini, video karena di dalam KUHP kita maupun di HIR kita kan memang belum ada. Tapi itu bisa menjadi petunjuk. Undang-undang ITE ada, Pak. Iya, undang-undang ITE ada. Ya. Informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Iya, cuman ini kan acara perdata dan Iya. Jadi tambahkan saksi. Iya, tambahkan saksi. Tapi tidak pernah nolak kok hakim. Biasanya terima kok, SMS apa semua diterima. Ya karena apa? Hakim harus melihat perkembangan zaman. Betul. Zamannya seperti ini. Dan sebentar lagi KUHP tahun 2026 kan pasti sudah cuman kita berbicara era ini. Cuma pemirsa juga jangan terpengaruh. Nanti 2026 ini sebentar lagi kok. Ya, begini Clickers ya. Kalau dosen keseringan tampilnya di TV bukan di radio, jadi ngomongnya pemirsa aja terus. Padahal katanya, bisa ngomongnya ke TikTok. Pemirsa. Ya pemirsanya juga senang kan dianggap seperti itu. Baik, terus kita bicara juga misalnya nih dalam perjalanan waktu yang dapat hak asuh itu adalah ibunya. Kemudian ternyata terjadi sesuatu dengan sang ibu sehingga bapak merasa bapaknya maksudnya bukan Pak Tanu ya. Bapaknya merasa bahwa bahaya nih kalau diterus-teruskan gitu, dipegang oleh ibunya. Bisa nggak hak asuh berpindah tangan? Oh, bisa. Oh, bisa. Sangat bisa. Karena inti daripada filosofi daripada pembuat undang-undang adalah melindungi anak. Iya, makanya kenapa ada undang-undang perlindungan anak dan perempuan? Sampai saya marry, kenapa tidak ada undang-undang perlindungan tentang laki-laki? Karena laki-laki bisa melindungi dirinya sendiri. Dalam teorinya. Kemudian. Iya. Nah, akhirnya dia kan harus dilindungi. Karenanya kalau ibunya ada apa-apa, bagaimana pendidikan anak? Pendidikan anak ini tidak bisa ditawar. Sangat penting. Sangat penting. Karena nanti setelah dewasa, ini kontribusinya banyak, bukan hanya kepada keluarga. Keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Betul. Itu saya paling takut. Paling takut dengan generasi muda kalau terjadi kesalahan, paling takut salah didik itu. Nah, karena itu dia harus mengajukan penetapan ke pengadilan atau melakukan gugatan. Seperti itu. Penetapan atau gugatan yang intinya bahwa ini kan sudah tapi saya rasa harus lebih bagus gugatan. Karena keotentisitasnya itu sama. Putusan dengan putusan. Jadi putusan yang mengatakan istrinya yang harus merawat anak, mantan istri ya, merawat anak. Kan ini kan sebagai dasar putusan berikutnya yang menyatakan bahwa istrinya tidak layak gitu untuk mendapatkan hak asuh gitu ya. Supaya tidak terjadi seolah-olah tidak sah, ini kekuatannya beda, nanti pendapatnya berbeda-beda. Kalau nggak ada masalah, nanti begitu keluarganya ada yang mempermasalahkan ini kan jadi rumit ya. Kok ini ya? Iya, seperti itu. Dari mana penetapan itu bisa mengalahkan putusan? Seperti itu, betul-betul. Ada aja gitu ya, nyari-nyari. Oke. Kok saya jadi emosi? Jangan, Bu. Kalau emosi saya ditampar, repot saya. Netral, harus netral ya. Kemudian ini, apakah ketika seorang bapak menyerahkan, misalnya gini, dia dapat hak asuh nih, tapi kan bapak itu harus bekerja ya, terus ternyata dia minta tolong pihak ketiga untuk menjaga. Di saat
ibunya itu masih bisa untuk menjaga, hanya karena ibunya pada saat sidang kalah gitu. Kan sekarang kita nggak bisa tutup mata ya. Betul. Kan sekarang pinter-pinteran siapa yang bisa membuktikan kan betul, gitu. Betul. Bukan berarti kemudian itu define itu apa ya variannya? Define itu menentukan kejadian setelahnya kan. Jadi misalnya begini, ada A dan B, suami dan istri. Suaminya ini lebih pintar membuktikan bahwa istrinya ini bermasalah sehingga dia dapat A asuh. Kita nggak tahu faktanya loh apakah betul begitu atau tidak gitu. Itu fakta atau hanya point of view, kita nggak tahu ya. Kemudian perjalanan waktu suaminya ini ngotot megang hak asuh anaknya. Istrinya sudah dikasih batas lah apalah. Ternyata suami diserahkan ke pihak ketiga selama ternyata dia nggak pernah ada di rumah gitu Pak. Itu kan gemes ya. Itu kayak public figure ada yang begitu tanpa saya sebut nama. Terus gimana Pak? Kalau menurut saya, ini pendapat saya ya. Jadi kalau memang dia suami diserai untuk menjadi untuk mengasuh ya anaknya. Itu dia harus melakukan walaupun diberikan pihak ketiga, taruhlah babysitter lah atau apa, betul. Dia harus tetap memantau. Nah, selama dia masih ada CCTV, masih ada komunikasi, gimana kamu kasih susu atau apa-apa. Nah, itu masih mending. Tapi juga tidak boleh tidak ketemu sama sekali, Bu. Iya, tidak boleh ketemu karena apa? Anak juga butuh kasih sayang. Kedua belah pihak. Ya, kedua belah pihak. Tapi kalau memang betul-betul tidak pernah diperhatikan, tidak pernah ketemu sampai bertahun-tahun, waduh, itu cepat-cepat istrinya melakukan gugatan. Harus melakukan gugatan. Seperti itu. Bisa nggak sih Pak, mantan suami atau mantan istri itu menggugat hanya ketika dia menemukan bukti baru gitu, misalnya ternyata saya selama ini dibodohin gitu, tapi saya pada saat sidang itu saya nggak nemu, itu gimana Pak Tanu? Bisa nggak? Kan sudah diputus tuh. Iya, kalau sudah diputus, udah inkrah. Itu sudah nggak bisa inkrah. Sudah inkrah, udah nggak bisa. Tapi kalau dia itu melakukan sesuatu hal yang salah, kita bisa menggugat untuk kebalikannya. Jadi jangan bicara masalah putusan awal, nanti merugikan. Karena putusan awal ini kan pasti sudah setuju mau cerai. Nah, sehingga lebih baik putusan yang kedua untuk membalikkan fakta, bukan untuk mengalahkan putusan yang awal, tetapi untuk membalikkan fakta, untuk membalikkan apa yang diinginkan. Misalnya gini, hak asuhnya kan pertama itu kan ke suami. Nah, kita balikan, ternyata kok mantan suami gini tidak pernah bertemu meskipun uangnya dicukupi. Nah, bagaimana masalah psikis dari anak? Psikis dari anak ini penting. Ya dong. Nah, ini mungkin gimana ya? Apakah bisa dilakukan laporan mengenai KDRT? Karena salah satu KDRT itu adalah psikis dan penelantaran terhadap anak. Penelantaran 3 tahun. Psikis juga masalah. Siapa yang melakukan penelantaran? Karena kan tidak ada yang melakukan penelantaran, hanya dilarang ketemu gitu. Itu masuk penelantaran juga kan? Oh, bukan. Yang maksudnya dia tidak pernah kasih pihak ketiga kasih begitu ya. Itu masuk penelantaran. Jadi KDRT jangan diartikan kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat rumah tangga aja. Lalu masih ada hubungan rumah tangga yang bersifat psikis. Nah, ini kan tetap harus dikatakan dia ada melakukan tindak pidana. Tindak pidana berkaitan dengan hal tersebut. Artinya ada mens rea di dalamnya. Ya, ini sombong dikit ya. Saya kan jadi ahli juga, ahli pidana kan. Sekarang ini hashtag mens rea ini lagi ngetop ini sekarang. Gara-gara kasusnya Pak Tom ini. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan Clickers di WA. Oh, suka banget dengan acara ini. Terima kasih. Terus kemudian saya mau bertanya dong, ayo ditunggu. Terus ini dosen saya yang paling inovatif, jurusnya dikeluarkan Pak Tanu. Oh ya, terkenal Pak Tanu ini suka punya jurus-jurus ajaib ya. Oke, silahkan kalau mau ada yang ditanya di nomor WA 082297971005 105 ya. Kita selalu ngomong 1005 ya. 1005. Oke. Jadi 082297971005. Sekarang kita pindah ke KDRT, Pak. Iya.
tadi yang saya cerita itu si ibu-ibu yang datang ke saya minta tolong banding itu tadi, dia itu hampir tidak gini. Jadi dia itu kena korban KDRT ya, sangat jahat lah gitu. Kemudian dia datang, tapi itu dulu ya, saya nggak tahu kalau sekarang gimana. Dia datang ke kantor polisi gitu. Sampai di sana disuruh visum, gitu ya. Disuruh visum. Untuk korban KDRT, keluar rumah itu adalah sesuatu yang sulit. Susah sekali. Betul ya? Betul. Dia bilang, saya keluar, tahu nggak caranya? Setiap suami saya pergi, saya selalu dikunci dari dalam. Karena suaminya pejabat, takut istrinya lapor gitu. Saya dikunci dari dalam. Suatu hari, saya ambil salah satu kunci, yang kuncinya kan ada banyak gitu ya. Salah satu kuncinya saya ambil, saya simpan di pot, kemudian saya pakai kunci itu, saya keluar. Saya keluar nggak bisa lama-lama, tapi di kantor polisi tiba-tiba harus disuruh begini gitu. Jadi artinya bahwa dia tidak punya ide harus ngapain gitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh korban sih Pak? Ya, jadi sebetulnya begini, saya rasa pembuat undang-undang itu juga memahami kesulitan dari perempuan itu. Ya, oleh karena itu KDRT itu bukan hanya tugas daripada pemerintah atau aparat yang berwajib, penegak hukum seperti itu, juga terhadap masyarakat. Jadi tetangganya juga bisa melaporkan. Jadi diberi akses. Bahkan korban KDRT bisa memberikan kuasa kepada pihak lain. Iya serius. Kayak gimana? Kuasanya seperti apa? Kuasa untuk melaporkan. Oh begitu. Kuasa untuk melaporkan sementara. Dan perlindungannya 1x24 jam. Dan harus penetap, dan nanti setelah sementara pihak kepolisian bisa mengamankan. Bisa mengamankan, setelah itu dia harus pihak kepolisian melakukan minta penetapan perlindungan dari pengadilan. Nanti pengadilan yang ngatur bagaimana. Nah, nanti itu sudah diketahui umumnya. Kepolisian, kejaksaan, kita bicara pengadilan. Penetapan perlindungan ini. Bagaimana caranya untuk mendapatkan penetapan perlindungan itu, Pak? Dia sendiri bisa mengajukan permohonan, tapi tadi kan sulit. Bisa melalui advokat, juga bisa melalui kepolisian, kejaksaan. Kalau susah tadi minta pihak ketiga gitu kan? Iya, pihak ketiga gitu bisa, atau keluarganya. Bahkan orang lain pun bisa. Karena apa? Kalau di dalam kasus-kasus pada umumnya itu advokat atau apa ya. Tapi kalau dalam kasus ini khusus bersifat khusus. Ya, betul. Ya itu harus ada pihak lain yang dikaitkan, sehingga dia aksesnya lebih luas seperti itu. Aksesnya lebih luas seperti itu. Jadi mungkin kalau ibu-ibu di KDRT tolong agak teriak-teriak. Iya, supaya tetangganya tahu. Iya, supaya tetangganya tahu gitu ya. Iya. Karena saya ingat begini, yang harus dikritisi, sorry to say, yang harus dikritisi adalah memang gerak cepat dari aparat itu sekarang harus ini ya. Betul. Harus sudah mulai ditingkatkan terhadap KDRT. Bapak masih ingat nggak kasus yang di mana ya, saya lupa. Jadi mertuanya dibunuh, kemudian istrinya juga dibunuh gitu. Iya, pernah dengar lah. Yang menantunya yang bunuh. Iya. Ternyata menantunya itu kan temperamen. Temperamental, apa sih istilahnya, pokoknya gitu lah, high temper lah. Nah, sebelumnya tuh sudah diancam. Dia lapor, polisi datang, nggak apa-apa, karena ada polisi ya, menantunya nggak ngapa-ngapain. Itu polisi kembali. Terus kemudian kedua diancam juga, dia datang, polisi datang, terus kemudian polisi kembali, nggak ada apa-apa gitu, tidak ditindaklanjuti karena WNA, salah satunya itu menantunya tuh WNA. Masih ingat ya? Terus ternyata yang ketiga dia nggak sempat lapor, ternyata benar dibunuh satu keluarga gara-gara suaminya itu nggak terima digugat cerai sama istrinya. Nah, yang seperti itu salahnya di mana sih, Pak? Kan itu kan sudah ada, dia sudah minta tolong dari awal ya. Itu menurut Pak Tanu bagaimana melihat kondisi itu? Ya, saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa tapi saya hanya bisa memberikan suatu tips lah ya. Tips pemikiran saya, tapi belum tahu ini jitu apa tidak. Seperti itu. Silakan. Saya rasa dia bukan hanya untuk lapor kepada pihak kepolisian, tapi juga harus lapor kepada lembaga sosial. Nah, minta perlindungan. Karena perlindungan ini macam-macam. Salah satunya perlindungan psikologis. Jadi perlu
kita main cara halus saja. Jadi semua satu keluarga diperiksa secara psikologis. Iya. Ya, otomatis nanti, memang psikologisnya suaminya suka memukul atau apa. Nah, ini kan bisa untuk disembuhkan. Betul. Kalau tidak bisa disembuhkan, paling tidak ada penjagaan keamanan untuk itu. Iya. Terus juga ini terkait delik aduan. Tadi yang Bapak laporkan itu titip lapor itu termasuk dalam mengadu ini kah? Iya, termasuk. Oh, jadi bisa kita minta tolong orang untuk mewakili kita mengadu ke polisi. Iya. Oh, gitu. Jadi lapor ke polisi, ke lembaga sosial perlindungan Apa perempuan, saja anak. syaratnya, Bapak? Syaratnya pokoknya dia mendapatkan kuasa, ya, dia untuk melaporkan sementara. Nah, nanti kan pihak kepolisian kan pasti gercep datang. Datang, dia dilindungi 24 jam, 1 kali 24 jam. Setelah itu kepolisian minta penetapan perlindungan dari pengadilan. Gitu. Justru aparat yang minta gitu ya ke pengadilan. Iya. Atau kita juga bisa, tapi kebanyakan aparat lah. Iya. Kebanyakan aparat. Dan sebetulnya kalau menurut saya, itu lembaga sosial harus diikutkan. Yes, LPSK termasuk ya? Iya, termasuk. LPSK itu masuk lembaga sosial bukan ya? Sosial. Iya, sosial ya, pelindungan saksi korban gitu ya. Iya. Dilibatkan dari awal begitu ya. Iya. Untuk setidaknya melindungi korban dulu begitu ya. Karena ini berkaitan dengan nyawa, jadi semua itu harus kita minta perlindungan. Betul sekali, berkaitan dengan nyawa. Saya agak trauma kalau bayangin KDRT sampai nyawa begitu. Iya, ini berkaitan dengan nyawa dan harusnya semua pihak itu harus lebih aware gitu ya. Iya, atau bila perlu tetangganya yang dekat itu kan harus diberitahu sedikit lah. Saya sering dipukuli. Ya mungkin kalau nanti dia WA call sedikit gitu, terus setelah itu putus kan dia sudah duga-duga. Duga-duga kalau ada apa-apa seperti itu. Iya, nah, ini kurang gimana ya? Kurang ada strateginya. Begini-begini ini harus ada strategi juga. Namanya aparat penegak hukum itu kan ya walaupun dekat tapi kan jauh. Yang tetangga yang paling dekat kan. Betul. Yang paling bisa menolong terlebih dahulu. Iya, pertolongan pertama itu pasti dari tetangga karena tetangga adalah keluarga kita gitu ya. Betul. Oh, iya. Oke. KDRT-nya kita skip dulu. Kita bicara tentang gonogini. Nah, seringkali yang menjadi seperti cerita saya tadi, seringkali yang menjadi daya tawar itu suami yang melakukan KDRT itu adalah kalau kamu lapor, kamu tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun, kamu akan keluar dari rumah. Kok saya fasih ya, kebanyakan nonton sinetron mungkin masa lalu ya. Kamu akan keluar dari rumah tanpa membawa apapun kecuali baju di badanmu gitu. Nah, itu kan enggak ya, dalam hukum kan enggak boleh begitu ya. Gimana Pak Tano? Kasih tips buat korban-korban KDRT yang masih galau sekarang. Iya, ternyata tips saya yang paling banyak ya. Silakan. Jadi gini ya, kalau berkaitan dengan hal tersebut, sebetulnya itu adalah suatu tindakan menakut-nakuti yang berkaitan dengan psikis juga. Iya kan? Yang berkaitan dengan psikis, bahkan psikologis, artinya dia nanti takut kalau berbuat apa-apa. Tidak ada kebebasan dari seorang perempuan untuk melakukan apa-apa. Nah, ini juga termasuk KDRT loh. Termasuk KDRT loh. Jadi ancaman pemaksaan atau apapun termasuk KDRT. Ya, mungkin kalau dimasukkan di KUHP Junto 55 ya, pasal 55 KUHP ya, penyertaan. Iya dong. Bisa ya? Bisa. Ancaman-ancaman seperti itu. Iya, betul-betul ancaman-ancaman seperti itu. Kan kadang-kadang kan suami juga dibantu misalkan dengan mertuanya yang juga ada kan kejadian seperti itu. Iya, itu cuma 5 itu. Kan itu masuk 55 juga. Iya. Mertua bisa kena 55 juga. Juga kalau menurut saya seperti itu. Kalau ikut melakukan. Tapi ini ide bagus loh, karena seringkali ide bagus ya. Karena seringkali itu mertua yang ikut campur kan. Betul. Maksudnya melindungi anaknya, tapi ikut memberi tekanan psikis kepada menantunya gitu kan. Nah, berarti bisa kita laporkan juga ya Pak? Bisa. Oh, makanya satu lagi ini. Iya, saya kan sering ngomong sama orang-orang yang bercerai itu. Ya orang bercerai kadang-kadang tidak selalu dari suami istrinya. Tapi mertua itu menjadi pengacara, setelah itu bapak ibunya menjadi pengacara anaknya, sehingga berantem. Benar. Yang makanya kita ini mementingkan yang mana? Saya punya ide. Jadi kalau ada korban KDRT, ya kan?
kemudian dia mertuanya melihat, dan kemudian mertuanya tidak melakukan apapun, malah melindungi anaknya, bisa kita masukkan pasal 55 kan ya? Harus bisa. Oh, oke. Harus bisa. Ya. Ya karena apa? Kalau kita mau penghapusan, ya harus bisa. Jadi kita harus tuntas, jangan kerja separuh-separuh. Benar. Jadi mertua juga takut. Benar. Jadi semua pihak itu harus takut. Bisa dilaporkan juga. Bisa dilaporkan juga. Gitu. Kalau menurut saya loh ya. Oke. Ini ada pertanyaan nih dari AMK. Air mata kucing. Pak Tanu izin bertanya, gimana cara membuat kuasa pelaporan ke polisi, sedangkan korban aja dikunci dalam kamar tuh kan? Beli materainya di mana Pak? Oh ya, bisa. Nggak apa-apa. Segala boleh ditanyakan. Saya siap. Ya. Gimana, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya ya jangan yang di KDRT yang bikin surat kuasa. Ini pertanyaan yang bagus juga kok. Jangan suruh buat surat kuasa, apalagi beli materai. Dia mikirkan kepalanya sudah lebam, badannya sudah lebam aja sudah pusing kok. Mungkin hanya diberitahu nanti orang luar itu yang bikin. Orang luar itu yang bikin lalu beli materai. Sederhana aja, enggak usah kayak seorang advokat yang bikin oleh sebab itu apa-apa bla bla, enggak perlu. Yang penting memberi kuasa, alamat, nama, terus penerima kuasa, penerima kuasa tidak perlu terlalu formal. Atau mungkin tetangganya bisa penerima kuasa yang buat, kemudian dia cuma tanda tangan, gitu ya, untuk menyederhanakan prosedur ya. Betul. Bila perlu begini, kalau untuk menyelamatkan dulu, jangan terlalu tergesa-gesa masalah kuasa. Tolong laporkan pihak kepolisian dulu, biar bergerak dulu, barusan kita bicara kuasa. Gitu loh. Diterima kan ya, tetangga melaporkan diterima pasti ya. Karena PKDRT itu juga memberikan wewenang kepada masyarakat untuk melaporkan kan ya. Betul. Jadi nggak perlu surat kuasa ini. Bisa langsung lapor. Karena apa? Prinsip di dalam KUHP bahwa semua warga negara Indonesia itu wajib melaporkan apabila ada kejahatan. Kalau tidak melaporkan itu masalah. Karena apa? Malah dia yang kena pidana. Benar. Ya itu memang hukum pidana itu mengatur demikian supaya ada ketertiban di dalam masyarakat. Ya, delik omisionis. Wah, saya lupa ya kemarin nggak mimpi itu lagi omisionis. Dia justru menjadi tindak pidana gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat satu hukum itu tidak bisa berdiri sendiri. Seperti KDRT ini kaitannya apa? KUHP, KUHAP, HIR. Bener. Terus Undang-Undang 174, kompilasi hukum Islam, PKDRT, Undang-Undang Perlindungan Anak, gitu ya. Iya, banyak sekali. Jadi tidak bisa kita pandai membaca setelah itu mengetahui hukum, tidak bisa. Benar. Hukum itu rumit, seperti rantai itu yang tidak habis-habis lingkaran. Benar. Hukum itu tidak pernah berhenti di satu titik, gitu ya. Bukan lingkaran setan, tapi lingkaran hukum. Kalau lingkaran setan saya tidak suka dengan bahasa itu. Ya. Baik, berarti clickers, bagi clickers yang saat ini mengetahui teman atau siapapun yang menjadi korban KDRT, jangan ragu-ragu kalau hendak melapor, gitu ya. Betul. Tapi saya nggak tahu kalau di Surabaya sepertinya aparatnya sudah mulai gercep ya. Maksudnya mereka sudah punya satu value yang sama, yaitu melindungi perempuan. Tapi beberapa daerah itu sepertinya kalau kita baca koran itu ya, beberapa daerah itu ketahuan banget saya orang lama ya baca koran ya. Baca media lah. Itu sepertinya beberapa di antara mereka itu mendahulukan prosedur daripada keselamatan gitu. Iya nggak sih Pak? Kalau seandainya ada aparat misalnya, ini kita tidak sedang menyudutkan ya, kita bicara oknum ya, aparat yang tidak satu frekuensi gitu. Kalau seandainya aparat menerima laporannya ogah-ogahan atau yang saya cerita itu ya, yang tadi saya cerita, tahu nggak? Begitu dia lapor itu kan dari zaman kapan, tapi bukan sekarang gitu ya. Aparatnya bilang apa tuh nggak? Bu, kan suaminya tuh pejabat Bu, kenapa dilaporin? Toh ibu juga makan gajinya, gitu coba Pak. Dalam kondisi beliau ini yang sudah biru-biru semua gara-gara di KDRT gitu, tapi sempat-sempatnya dikatakan begitu. Itu kan gambaran kecil ya. Mungkin ada juga yang seperti itu aparatnya. Apa yang bisa kita lakukan, Pak?
Sebetulnya begini. Jadi juga pelapor ini yang di KDRT juga harus ya agak pinter lah seperti itu. Ya. Memang Pinter kata-kata dan terdesak. ya harus pinter juga. Kenapa? Karena pihak kepolisian itu oknum lah ya atau apapun ya, saya nggak ngerti bahasanya apa oknum ya. Itu sebetulnya ya juga nggak salah. Karena apa? Dia kepingin menyelamatkan nafkah dari anu-anu. Oh, ya, iya, ya. betul. Tapi Prosedur itu pemikiran dari sisi lain. Mm-mm. Kalau pemikiran dari saya, Mm-mm. nafkah atau apapun juga, yang penting itu kan selamat dulu. Betul. Nah, bagaimana untuk menyelamatkan nafkah juga? Jadi dua-dua harus diselamatkan. Cepat diproses, di restoratif justice. Terjadi perdamaian, dan dua-dua rukun lagi. Betul. Tapi kalau sudah sampai ke putusan pengadilan KDRT, ya ini saya belum penelitian empiris ya, tapi rata-rata akhirnya bercerai. Oh iya dong. Iya, harus. karena sudah anu. Lagi kan watak. Iya, watak seperti itu. Iya kan? Iya. Kalau dia pernah melakukan sesuatu hal yang buruk kepada satu orang ini, maka terekam dalam Iya, alam bawah memorinya. sadarnya bahwa orang ini bisa gitu di KDRT gitu, bisa dilakukan kekerasan terhadapnya begitu. Makanya itu pentingnya korban KDRT itu harus cepat lepas. Harus gitu. cepat. Ya. Benar ya? Iya, betul. Iya kan seringkali kita memberi saran gitu ya. Tapi ada tips. Saya pernah lihat di YouTube. Kenapa? Seorang ibu yang pernah di KDRT sudah lapor kepolisian, akhirnya restoratif kan, beres. Setelah berapa lama dia tidak di KDRT, tapi dia masuk YouTube memberikan masukan kepada perempuan-perempuan wanita. Apa masukannya? Kalau you di KDRT, silakan laporkan ke pihak kepolisian seperti saya. Nah, sebetulnya dia sudah memberikan peringatan kepada suaminya. Oh, baik. Ya, itu tipsnya yang hebat itu. Saya melihat, oh ini tip yang hebat. Dia memberi tips dengan cara, dia memperingatkan suaminya dengan cara seolah-olah memberi tips kepada semua. Ya, itu adalah satu cara. Gitu. Jadi kejiwaan. Memang kejiwaan dia sudah mukul. Iya. Pasti suka mau mukul kan. Iya. Tapi kalau ada tips itu diingatkan. Manusia kan perlu diingat dulu. Betul. Lupa ini. Terus bisa nggak seseorang itu melaporkan atau menggugat cerai dari misalnya KDRT pertama gitu? Kan banyak yang bilang baru sekali gitu. Bisa nggak sih Pak? KDRT di dalam undang-undang nggak pernah diomong sekali 2 kali. Kena sedikit masalah sudah. Iya kan, paling penting KDRT sudah. Gitu. Tapi kalau dia nggak mau laporkan, itu adalah kebijaksanaan dia. Dia mungkin masih sayang sama suaminya, terserah. Tapi ya itu tetap risikomu. Iya, itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang. Pelaku KDRT itu tidak sadar bahwa dia masih bisa menghirup udara bebas. Itu karena kebaikan korbannya. Iya, ya kan? Betul. Kalau korbannya nggak baik, melapor dikit aja, dia sudah akan kehilangan kebebasannya kan. Betul. Dan harusnya sebenarnya pelaku KDRT kalau sudah korbannya sudah melakukan kebaikan dengan tidak melaporkan, itu harusnya dia syukuri. Iya, betul. Bukan malah dianggap bahwa korban ini siap untuk di KDRT lagi, begitu ya? Tapi namanya manusia ini kan repot. Benar. Susah dia ngomong. Ya sudahlah, ini tentang cocok dan tidak cocok. Iya, kalau nggak cocok, masih ada undang-undang masih memberi cara untuk lari dari toxic relationship ini kan. Tapi saran saya, kalau masalah-masalah KDRT, mending di restoratif justice. Mending di restoratif. Tapi satu hal. Apa? Harus terapi psikologis. Oh, iya. Ya, kebanyakan restoratif justice ya sudah beres. Iya. Harus terapi. Tapi sekarang di kepolisian ini, di Polda, di Polres apa semua ada unit khusus yang berkaitan dengan hal itu. Sebetulnya sudah menjadi perhatian. Cuma masalah teknis pelaksanaan kan undang-undang tidak pernah memberikan. Betul. Jadi kita sendiri harus pandai belajar. Misalkan kalau tidak terlalu berat ya kalau saya bilang restoratif justice lah. Ya, restoratif justice. Terapi psikologis, tapi terapi yang benar-benar panjang, jangan terapi yang pendek. Intinya begini, Clickers. Kalau restoratif justice itu ada negosiasi di dalamnya, gitu ya. Betul. Sehingga antara korban dan pelaku ini memang dimediasi untuk damai. Tapi jangan lupa sebagai korban, tentukan apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk dilakukan di masa depan, gitu ya. Setelah perdamaian itu. Oke, sedikit saja Pak, ini karena di akhir ya, pesan untuk Clickers saat ini. Ya, baik.
pesan saya bahwa kalau ada masalah yang sampai ke KDRT, walaupun sedikit, tamparan sedikit, nggak ada salahnya bicara dengan keluarga. Oh ya. Ya, kalau memang sudah ya bisa juga bicara dengan tetangganya. Atau Pak RT, enggak apa-apa lah. Betul, kalau betul, Pak RT-nya mau care seperti itu. Nah, setelah itu juga harus kadang-kadang kalau setelah berantem enggak ada salahnya lah kita ke psikolog untuk diperbaiki dari awal. Dari awal ini kan harus diperbaiki supaya itu kejiwaannya bisa bisa pelaku hilang. Dan korban ya? Iya, semua itu harus seperti itu. Kalau masih pengen menyelamatkan rumah tangganya. Gitu. Iya, betul. Tapi yang harus dilakukan adalah ingatkan dulu atau pergi dulu gitu ya. Selamatkan diri dulu. Selamatkan diri dulu. Dan satu hal yang penting di dalam keluarga, apabila salah satu marah, lagi emosinya masih terganggu, tidak stabil lah ya. Jadi dia itu logikanya kan sudah berpindah, bukan di otak ya. Ya saya tidak perlu ngomong lagi. Nah itu tolong dihindari. Betul. Jangan malah diprovokasi. Iya. Sekarang ini yang suami marah, istri malah marah, atau sebaliknya. Nah ini akan api ketemu apa? Ketemu minyak. Kadang-kadang itu bukan tentang harga diri, tapi ini tentang keselamatan diri. Iya, janganlah, jangan melakukan itu. Ya, intinya kalau bisa itu rumah tangga itu harmonis sampai umur, berumur dan sampai akhir. Tapi banyak hal yang terjadi dalam perjalanan. Intinya satu, jaga keselamatan dulu. Yang kedua, baru jaga harga diri. Pride, everyone has their pride, gitu ya. Tidak boleh diinjak-injak oleh siapapun. Dan satu hal yang penting. Satu yang penting. Saya ngomong sama anak-anak saya semua. Nanti kalau kamu berantem dengan istrimu, maka saya akan bela istrimu. Oh ya. Kenapa? Kita bicara kebenaran, kebenaran itu sulit. Betul. Bahkan hukum ngomong keadilan itu tidak ada. Versi siapa? Filosof, filosof. Maka kita harus mementingkan asas manfaat. Yaitu manfaatnya apa? Supaya mereka bersatu kembali. Nanti kalau ada dari pihak istrinya itu salah, kita pelan-pelan kasih tahu dia. Nah, ini adalah strategi. Seperti itu. Kalau ini kan banyak terjadi. Wah, pengacaranya yang laki ngomong sama suami, orang tuanya laki, suaminya ya, ngomong sama orang tuanya, istrinya gini-gini, dia bela ini. Betul. Yang perempuan nanti ngirim ngomong mertua yang mendengarkan ini hati-hati. Anda bisa kena pasal 55. Iya, betul. Jadi lebih baik berjaga-jaga. Oke. Terima kasih banyak Clickers, terima kasih banyak Klik FM, terima kasih banyak Pak Tanu. Tips-tipsnya. Semoga ini bisa membantu dan sedikit memberikan gambaran gitu apa yang harus dilakukan apabila Anda atau sekitar Anda ada yang menjadi korban KDRT. Terima kasih banyak. Saya Nina Fatmawati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau pamit ya.